Pemirsa, melalui permainan anak-anak dan tembang dolanan, ilir-ilir, dan cublak-cublak suang misalnya, Sunan Giri mencoba menyampaikan kepada kita semua larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Sunan Giri juga mencoba mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa rendah hati dan mengikuti hati nurani, agar kita semua senantiasa mendapatkan kebahagiaan sejati. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tembang sekaligus dolanan ini begitu sederhana, seperti permainan anak-anak pada umumnya. Namun, sebetulnya menyimbolkan tentang seorang manusia yang mencari kebahagiaan sejati. Ia akan menebak-nebak di mana kebahagiaan itu berada. Kadang, manusia akan tertipu. Namun, yang benar-benar mengikuti hati nuranilah yang akan menemukan kebahagiaan sejati. Kang paring rahmat lan kenikmatan. Kalau Sunan Giri menggubah tembang Asmorondono dan Pucung, kemudian menjadikannya sebagai media dakwah, hari ini kesenian dan syair juga masih populer digunakan oleh para ulama untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah yang menggugah. Salah satu yang paling populer adalah syair tanpa waton. Syair ini begitu identik dengan penanda waktu sholat. Apa sebenarnya makna di balik syair ini dan bagaimana prosesnya hingga begitu familiar dikenal oleh masyarakat? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam. Berpintar dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran. Tembang dan syair yang dilantunkan di pondok ini semuanya berbahasa Jawa. Bahasa Jawa dipilih karena dakwah dilakukan di masyarakat Jawa. Dalam pengajian-pengajian rutin yang digelar, bahasa yang dipilih juga bahasa Jawa. Alasannya adalah karena Rasulullah pernah berpesan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa kaumnya. Walam yudlik lan orang mutlakaken sapa Allah waqtaha ing waktu wita'a. Tujuane kaila yang naaka ojo sira Di Pondok As-Sofa wal Wafa, syair dan tembang juga digunakan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sejak usia dini.
Bagi anak-anak, ini bukan hanya menyenangkan, namun juga lebih mudah diingat. Dan harapannya akan lebih cepat terinternalisasi. Latar belakang Syiir Tanpa Waton diciptakan berawal dari keprihatinan maraknya kelompok-kelompok Islam yang garis keras, kemudian mencoba bersuara yang intinya sama sekali tidak setuju dengan cara-cara saudara-saudara Muslim sendiri yang berhaluan keras. Lantas bagaimana Gus? Syair Tanpa Waton ini kemudian bisa dikenal luas oleh masyarakat. Prosesnya dulu seperti apa itu Gus? Saya menyimpulkan ini semua barokahnya Gus Dur. Sebab disangka Gus Dur lah. Kemudian cepat sekali Syair Tanpa Waton ini meluas hingga hampir merata di seluruh Nusantara. Baik. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa sosok beliau adalah guru bangsa yang amat sangat dicintai oleh semua kalangan, terutama kaum Nahdliyin. Betul sekali Gus. Jadi karena pesan-pesan moralnya itu Gus Dur banget, maka wajar sekali kemudian banyak orang menyangka ini Gus Dur. Dan saya alhamdulillah sama sekali tidak keberatan bahwa Syair Tanpa Waton ini dinisbatkan ke beliau, karena ya yang penting sasarannya atau maksud dari poin-poin Syair Tanpa Waton ini bisa sampai ke telinga masyarakat luas. Alhamdulillah. Dan ini menarik sekali Gus. Alhamdulillah. Memilih syiar melalui syair. Iya. Boleh diceritakan Gus alasannya barangkali Gus? Syiar melalui syair sesungguhnya itulah yang paling disukai dan paling merakyat di masyarakat, karena kita semua tahu semua suka musik, semua berjiwa seni, dan kita tahu bahwa Islam masuk ke tanah Jawa ini melalui budaya. Berdasarkan itu maka saya memilih syiar dengan syair ini benar-benar bisa diterima dengan sangat baik. Bahkan khusus Syair Tanpa Waton ini bisa diterima tidak hanya kaum muslimin, namun juga saudara-saudara lintas iman, terutama dari kalangan menengah ke atas, para pendeta, bante, dan lain sebagainya bisa menerima dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rahmat seluruh umat ya Ustaz. Betul, ya, rahmatan lil alamin. Ya. Insya Allah. Gus, syairnya luar biasa sekali ini Gus. Boleh barangkali Gus dilantunkan untuk pemirsa semua di rumah ini Gus. Oke. Kelawan Allah Kang Maha Suci, kudu rangkulan rina lan wengi. Di balik populernya Syair Tanpa Waton, pesan dakwah pun ikut tersebar luas. Melalui Syair Tanpa Waton, kita dibuat merenung dan bermuhasabah. Nganti lali zikir lan suluk nganti lali. Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh tinakdir. Sebelum akhirnya populer di masyarakat, Syair Tanpa Waton bermula di pengajian rebuan yang diadakan Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Kini pengajian ini lebih dikenal masyarakat dengan Rebuan Agung.
Rutin diadakan setiap hari Rabu malam, pengajian ini dihadiri oleh ribuan jamaah yang berasal bukan hanya dari beragam latar belakang daerah, namun juga beragam latar belakang budaya dan agama. Man ahsa asma Allahi naja wa yujabu du'a. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Jadilah terdepan dalam ilmu. Tutup sadurunge. Jadikan hati istana ilahi, muhammadkan jiwa. Jadikan hatimu istana ilahi. Bukan sekedar baitullah, tapi istana. Dan gantilah jiwamu dengan jiwa Muhammad. Suka membantu kaum lemah, tidak suka dibantu. Suka difitnah, tidak suka menfitnah. Suka dihina, tidak suka menghina. Suka di sini tidak minta, lebih pada menyiapkan diri. Wong sing lakune bener mesti duduk sekedar ono, akeh sing iri meri, niku wis pasti. Nah, wis disiapi, makanya ono sing iri meri terus mitnah terus ngilokno ngenyek maido langsung piturute didoli mesem ae. Oleh wis weruh sadurunge winarah. Wis apal mergo wis maca sejarah para nabi, sejarah para wali. Syair-syair indah yang menggugah telah mengajak kita bermuhasabah. Semoga perjalanan jejak Islam kali ini dapat mengingatkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjadikan kita insan yang lebih takwa. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode Jejak Islam berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah gawe rupeta hingga pupu sing jaman. Hametek ingsun nyirep geni wisa murka, meperhardaning ponco saben ules sing netra. Linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Jiwangga kalbu samudra bebuntoning laku, tumuju dhateng Gusti Zat kang amurba dumadi manunggaling kawula Gusti kang tekati bakal dumadi. Mukti ingsun tanpa piranti.